Pong Tiku alias Nebaso adalah seorang pemimpin serta gerilyawan Toraja yang bertugas di Sulawesi Selatan. Tiku sendiri adalah putra penguasa Pangala. Setelah Tiku menduduki kerajaan Barupu, ia pun diangkat menjadi raja dan menguasai Pangala. Pong Tiku lahir di dekat Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan tahun 1846. Saat itu, kota kelahiran Tiku ini menjadi pusat perdagangan kopi yang dikuasai oleh beberapa panglima perang. Tiku merupakan anak terakhir dari keluarga panglima tersebut, yaitu Siambe Karaeng, penguasa Pangala, dan Lebok. Pada 1880, pecahlah perang antara Pangala dan Barupu. Dalam konflik ini, Tiku ditugaskan oleh sang ayah untuk memimpin Laskar Pangala. Negara Barupu pun berhasil ia kuasai dan dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaannya. Sejak saat itu, Pong Tiku diakui oleh para pemangku adat yang lain di Tanah Toraja. Sulawesi Selatan sebagai penghasil kopi berkualitas tinggi, Tanah Toraja menjadi ajang kota pesaing antara para pedagang yang datang dari daerah lain untuk menguasai perdagangan kopi. Pada 1889, Perang Kopi terjadi. Perang kopi ini diawali dengan adanya serangan pedagang Luwu dan Bone terhadap pemukiman pedagang Sidareng dan Sawito. Astaga, ini tidak berkualitas. Kamu bohong, lihat sendiri. Ini yang terbaik semuanya. Perang di antara keduanya semakin menegang karena masuknya suku Bugis. Dalam perang ini, Tiku berpihak pada pedagang Sidenreng dan Sawito dalam menghadapi Luwu dan Lihat Bone. biji kopi saya, ukurannya lebih besar dan menyesbah. Kamu salah, ciumin lebih segar. Setiap negara saling bertukar senjata, di mana Tiku juga turut terlibat. Tiku akhirnya bersekutu dengan pemimpin Bugis guna mengurangi adanya ketegangan konflik terkait perdagangan. Pada Januari 1906, Tiku mengirim pengintai ke Sidenreng dan Sawito. Sementara Belanda menyelidiki cara bertempur mereka. Saat para pengintai melapor, mereka mengatakan bahwa pasukan Belanda memiliki kekuatan besar saat melawan pasukan Bugis. Oleh sebab itu, Tiku memerintahkan pasukan di benteng-bentengnya untuk bersiap dan mulai mengumpulkan cadangan makanan berupa beras. Sebulan kemudian, Luwu jatuh ke tangan pasukan Belanda, sehingga membuat Tiku dan pasukannya harus pindah ke pelosok. Pada Maret 1906, kerajaan-kerajaan lain semuanya runtuh, meninggalkan Tiku sebagai penguasa Toraja terakhir. Tiku bersembunyi di bentengnya di Buntu Batu. Ia mengirim pasukan untuk memata-matai Belanda di Rantepao. Pada 22 Juni, pasukannya melaporkan bahwa pada malam sebelumnya, sebuah batalion Belanda, sekitar 250.000 pria dan 500 pengangkut, berangkat ke desa tersebut. Tiku kemudian memerintahkan agar jalanan segera disabotase. Pada 26 Juni malam, pasukan Tiku menyerang pasukan Belanda di luar Lalilondo, serangan di mana Belanda belum mempersiapkan apapun. Belanda pun mengalami kekalahan. Kekalahan ini lantas mendorong Tiku untuk memperkuat pasukannya. Mereka dipersenjatai senapan, tombak, pedang, dan ekstrak lada cabai. Meladako Samone. Namun, kekalahan Belanda ini tidak menghentikan penyerbuan dari Belanda. Pada 17 Oktober 1906, dua benteng lainnya pun kembali diruntuhkan, yaitu Bamba Puang dan Kotu. Setelah mengalami beberapa kali kegagalan, Gubernur Jenderal J.B. Van Heus memerintahkan Gubernur Sulawesi Swart untuk memimpin serangan secara pribadi. Pada 26 Oktober, setelah dikepung cukup lama, mantan Letnan Tiku, Tandi Buna, dan rekannya Andi Guru yang bekerja dengan Belanda menghadap Tiku. Mereka menawarkan gencatan senjata kepada Tiku dan disetujui. Pada 30 Oktober,
pasukan Belanda mengambil alih benteng tersebut dan menangkap Tiku. Ia bersama pasukannya pun dipaksa pergi ke Tondon. Malam hari Januari 1907, Tiku bersama 300 pengikutnya melarikan diri dari Tondon menuju arah selatan. Setelah Tiku dikabari bahwa dirinya diikuti Belanda, Tiku memerintahkan sebagian besar pengikutnya untuk kembali ke Tondon. Pada 30 Juni 1907, Tiku dan 2 pasukannya berhasil ditangkap kembali oleh Belanda. Setelah beberapa hari ditahan, pada 10 Juli 1907, Tiku ditembak dan dibunuh oleh pasukan Belanda di dekat Sungai Sa'dan. Ia pun disemayamkan di peristirahatan keluarganya di Tondon. Atas jasa-jasanya, pada 1964, Tiku diangkat menjadi pahlawan nasional. Tahun 1970, Tugu Penghormatan Tiku juga didirikan di tepi Sungai Sa'dan. Tiku dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui Dekret Kepresidenan 073-TK-2002 pada 6 November 2002. Jangan lupa subscribe-nya ya Sob, biar kami tetap semangat dalam berkarya. Wajah pemeran kami buat semirip mungkin dengan tokoh aslinya. Yawan Toraja di Sulawesi Selatan.